Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa adkhil ma qultuhu fi qulubihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasab wa khaliqil lawhi wal qalam alladhi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqu kulli syai'in makhluqih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa, pertama-tama marilah kita ucapkan, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, segala hidayah, segala nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, segala nikmat yang tidak bisa kita sebut satu persatu, sehingga kita dapat selalu melaksanakan aktivitas kehidupan kita sehingga pada saat ini dunia dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah figur utama kita dalam berkehidupan. Tanpa beliau apalah kita berkehidupan pada zaman seperti ini kalau tidak ada Rasulullah Muhammad SAW yang selalu memberikan kita cara untuk berkehidupan melalui sunnah-sunnah yang telah beliau contohkan, yang telah beliau ajarkan kepada umatnya, sehingga para umatnya mencontoh beliau dalam berkehidupan, hidup secara terhormat, hidup secara mulia di tengah-tengah gempuran-gempuran peradaban barat yang sudah mulai menyerang memikir umat Islam pada saat ini. Pemirsa, jemaah yang sekiranya menonton video ini, pada saat ini sudah setahun lebih kita merasakan bagaimana cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pandemi Covid-19 yang mana tahun 2019 akhir menyebar di kota Wuhan, Cina. Beberapa 4 bulan setelah itu atau 3 bulan setelah itu datang ke Indonesia pada bulan Maret, dan hingga kini Maret lagi sudah kiranya setahun, kurang lebih setahun kita merasakan cobaan ini. Dari pertama pandemi yang kita diselimuti ketakutan untuk beraktivitas, untuk beribadah, hingga kita selalu melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, kita bekerja dari rumah masing-masing, kita bersekolah dari rumah masing-masing, kita berkuliah dari rumah masing-masing. Namun kini setahun kemudian, kurang lebih setahun kemudian, kita sudah berikhtiar untuk beribadah, mungkin di masjid-masjid yang sudah ada, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Bagaimana sekarang umat Islam sudah memiliki inovasi, memiliki ikhtiar untuk beribadah di masjid dengan melaksanakan jaga jarak antara soft satu dengan soft lainnya berjarak kisaran semeter atau 2 meter. Memang ini salah satu protokol kesehatan yang dilaksanakan di dalam masjid, dan juga ketika sholat selalu menggunakan masker, walaupun dalam penggunaannya, dalam pemakaiannya orang-orang ataupun jamaah yang sholat menggunakan masker agaknya merasakan sesak karena memang memakai masker yang agak sedikit mengganggu pernafasan dalam sholat. Tapi itu merupakan ikhtiar seorang muslim kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap beribadah dengan sempurna, menyempurnakan sholat jamaah di masjid walaupun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yang ada. Pada saat ini, siang ini, kita di tengah pandemi ini juga selalu merasakan bagaimana gempuran-gempuran budaya-budaya barat yang sudah menyelimuti di kehidupan kita. Bagaimana budaya hedonisme, bagaimana budaya liberalisme, bagaimana budaya sekularisme, bagaimana budaya segala yang dari barat itu sudah masuk menyerang pemikiran-pemikiran umat Islam pada saat ini. Bagaimana hedonisme menyelimuti kita hingga kita selalu ingin beli suatu hal yang baru,
ingin memiliki barang-barang yang tidak mungkin cukup diperlukan. Bagaimana budaya liberalisme ini merasuk kepada pemikiran kita sehingga kita tidak bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Bagaimana kebenaran bersifat relatif, ini merupakan pemikiran liberal yang harus kita perangi, yang mana harus kita berikan kritik keras terhadap pemikiran ini. Bagaimana budaya sekular menyelimuti kehidupan kita, bangsa ini, dan juga budaya-budaya lain yang sekiranya datang dari barat, dari luar negeri, datang ke Indonesia dengan melalui film, melalui buku, melalui koran, melalui musik, melalui segala media-media yang mudah dijangkau oleh peradaban barat untuk menyerang, untuk memberi budaya kepada negeri kita Indonesia untuk melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh mereka yang kira mereka benar, tapi dikira kita agak adanya sedikit memilah mana yang benar mana yang salah. Di hari-hari seperti ini patutlah kita untuk selalu merefleksikan kehidupan kita, merefleksikan apa yang telah kita laksanakan. Kira-kira apa sih? Mengapa kita hidup di dunia ini? Kita harus refleksikan setiap hari bagaimana kita berkehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Ibadah, Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita untuk selalu beribadah. Ini merupakan esensi yang paling utama dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai umat Islam, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita maknai tidak hanya sebuah ibadah yang bersifat ritual. Tidak hanya ibadah itu tidak hanya salat, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat, tidak hanya haji ataupun umrah, tidak hanya puasa dan sebagainya, tapi lebih luas lagi ibadah. Bagaimana kita berkehidupan ini, bagaimana kita menuntut ilmu, bersekolah, bagaimana kita makan, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita mengaji, bagaimana kita membaca suatu literatur. Kita niatkan untuk ibadah, itu juga bisa dikatakan ibadah. Segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ibadah. Karena ibadah memiliki makna at-taqarrub ilallah taala. Ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita makan, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan primer kita sebagai manusia makan, agar kita bisa beribadah yang wajib, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Kita belajar membaca buku, membaca literatur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadahnya. Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat, puasa, zakat, hingga berdakwah. Kalau tanpa ilmu, maka menuntut ilmu, membaca buku itu merupakan ibadah apabila kita niatkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain ada lagi, tidur pun bisa dimaknai dengan ibadah. Awalnya kita tidur ini kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seharian sudah beraktivitas capek, lalu kita tidur untuk nantinya bisa beribadah, bisa sholat tahajud, bisa sholat malam, bisa sholat subuh di tepat waktu. Ini merupakan ibadah apabila kita niatkan untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah seperti ini, bagaimana kehidupan mahasiswa yang sangat majemuk dalam artian bukan dari segi religiusitasnya, bagaimana kemajemukan mahasiswa dalam pemikirannya, bagaimana pemikiran mahasiswa yang pro terhadap filosofi Yunani, bagaimana pemikiran mahasiswa terhadap pemikiran yang sekiranya sensitif dengan umat Islam. Ini harus didekatkan, direfleksikan untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi ayat 23 hingga 24 Allah berfirman,
wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Yang memulai arti Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in, janganlah kamu mengatakan sesuatu. Wala taqulanna ini merupakan tekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulanna ini penekanan. Wala taqulanna, janganlah kamu berani baik, jangan mengatakan sesuatu inni fa'ilun dzalika ghadan, saya akan melaksanakan sesuatu ini. Fa'ilun dzalika ghadan, melaksanakan sesuatu itu besok. Dalam ayat selanjutnya ayat 24 dijelaskan illa ayyasha Allah, kecuali mengucapkan insya Allah, kecuali dengan mengharapkan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang akan kita kerjakan. Wazkur rabbaka idza nasita, maka sebutlah nama Rabbmu apabila kamu lupa. Idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasada. Dan semoga Allah, dan katakanlah semoga Allah selalu memberiku hidayah li aqraba min hadza rasada, untuk selalu tetap mendekatkan diri daripada petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah memberi penekanan kepada para hambanya untuk selalu mengatakan insya Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Bagaimana Allah menitikberatkan agar seorang hamba tidaklah mengatakan sesuatu kecuali dengan perkataan insya Allah. Insya Allah ini mungkin kalimat yang sangat pendek, namun memiliki makna, memiliki esensi yang sangat dalam apabila kita memaknai dengan benar. Karena apapun yang akan kita laksanakan itu atas kehendak Allah. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya Allah. Semua apa yang kita laksanakan, apa yang kita ikhtiarkan, itu semua ada peran Allah. Kita mengakui, meyakini bahwasanya Allah memiliki peran dalam setiap kehendak kita. Apabila Allah tidak berkehendak, ya Allah akan bisawab. Tapi kita selalu menyandarkan diri, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan katakan insya Allah. Karena fenomena yang terjadi, pemuda-pemuda ataupun orang-orang banyak itu mungkin sudah kiranya agak lupa dengan perkataan insya Allah, menyepelekan gitu. Namun di sisi lain insya Allah memiliki makna yang lebih dalam. Bagaimana kita memaknai, selain untuk membasahi diri kita, menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah juga memiliki arti untuk selalu mendekatkan diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana insya Allah perkataan Allah itu menyatu kepada diri kita. Satu ulama besar berkata, perkataan insya Allah juga memiliki arti antu'alliqal qalba billahi ta'ala, mengeratkan hati kita, mengeratkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata insya Allah. Maka dari itu kita sepatutnya sebagai hamba Allah selalu membiasakan lidah kita, mulut kita agar selalu mengucapkan asma Allah, insya Allah, barakallah, bimasyiatillah, biiznillah, masya Allah, dan lain sebagainya. Yang mana nantinya ini memiliki tujuan untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada contoh lain, di hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mencontohkan, memberikan kita pelajaran bagi siapa saja yang tidak mengatakan insya Allah di setiap apapun yang akan dia kerjakan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, qala Sulaiman bin Dawud, la atufanna laylata bi mi'ati imra'atin talidu kullu mri'atin minhunna ghulaman yuqatilu fi sabilillah, qal wa nasiya ay yaqul insyaallah fa atafa bihinna, qal falam talid minhunna imra'atun inna wahidah nisfu insanin, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qala insyaallah lam yahnath wa kana darukan li hajatihi. Ini Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadisnya mencontohkan
bagi siapa saja yang tidak mengucapkan insya Allah, ini seperti apa yang telah terjadi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, yang memiliki arti. Sulaiman bin Daud pernah berkata, saya akan menggilir 100 istri dalam satu malam. Masing-masing istri akan melahirkan seseorang anak yang akan berjihad di jalan Allah. Namun ketika itu Nabi Sulaiman lupa mengatakan insya Allah, padahal temannya ataupun malaikat itu sudah memberi peringatan kepada Nabi Sulaiman untuk mengatakan insya Allah, tetapi Nabi Sulaiman lupa untuk mengatakan insya Allah. Lalu Nabi Sulaiman menggilir istrinya dalam semalam, tetapi tidak ada istri dari 100 itu yang melahirkan kecuali hanya satu. Ya, itu pun melahirkan setengah anak. Kemudian Rasulullah SAW, Nabi Muhammad berkomentar atas apa yang terjadi pada Nabi Sulaiman. Andai Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, maka sumpahnya itu tidak akan gagal dan akan mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Ini diriwayatkan dari hadis riwayat Ahmad dan juga Bukhari. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya perkataan insya Allah harus selalu terbiasa di mulut kita, di lidah kita, agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain memasrahi atau menyandarkan diri kita, segala perbuatan yang akan kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan insya Allah juga bermakna kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa dimaknai dengan baik, bisa diambil kesimpulannya, bisa diambil intisarinya, sehingga menjadi pelajaran kehidupan ini. Apabila ada perkataan yang salah, itu datangnya dari saya. Apabila ada manfaat yang besar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nastu bi khairin minkum wa akhi bi ahsanin minkum. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.